Hanafi menghela napasnya panjang, hendak mengeratkan pelukannya. Tapi Arini terus meronta, meminta untuk dilepaskan dari pelukan Hanafi. Lalu, Faira hendak berlari untuk bergabung dengan mama dan papanya. Saat melihat keduanya sedang berpelukan. "Diam di situ, sayang. Jangan kesini," cegah Arini cepat. "Mau itu peyuk-peyuk. Mama cama papa peyukan dak-adak Faila. Culang. Fei mau dipeyuk uga," rengek bocah itu cemberut. "Mas," ajak Faira. "Biar aku bersihkan belingnya dulu. Takutnya nanti lupa akunya," ujar Arini ke Hanafi. "Gak. Bersihkan dulu lukamu. Besok aku kirim asisten ke sini, buat bantu kamu bersih-bersih." "Masuk," jawab Hanafi tegas, menarik tangan Arini dan menggiring Faira juga kembali masuk ke dalam rumah. "Gak ngatur-ngatur hidupku, deh. Kan sudah dijelaskan tadi. Jadi, terserah, Ar. Aku lakuin itu buat Faira." "Oke," balas Hanafi kini tak peduli. "Ini rumahku, jangan lupa," jawab Arini tegas. "Iya, aku tahu. Mereka datang cuma bantu-bantu. Setelah selesai, mereka pulang lagi ke rumah kita." Arini membeo, dengan kedua alis yang bertaut. "Rumah Faira akan jadi rumah kita. Jangan dibahas, duduk sini. Fei, tahu letak kotak P3K, nak. Kaki mama luka, sayang." Arini tak bisa menolak, saat melihat luka di kakinya. Padahal, hanya luka kecil, tapi memang darahnya agak banyak yang keluar. Dan itu sudah mengotori kaki Arini. Ya, namanya pagi hari. Tentu saja, peredaran darah kan sedang lancar-lancarnya. Jadi wajar, jika darahnya banyak yang keluar. "Mama kenapa beldalah gitu, Pa? Papa apain Mama Fei?" Gadis kecil itu memberengut, menatap sang ayah. "Bukan papa pelakunya, sayang. Tapi Mama," Hanafi tak bisa melanjutkan kata-katanya, saat merasakan cubitan kecil di pinggangnya. "Aku tidak apa-apa, Mas. Biar aku bersihkan di kamar mandi. Darahnya saja cuma sedikit kok. Nanti juga bersih dan berhenti sendiri," ujar Arini, menyingkirkan tangan Hanafi dari kakinya. Lalu Arini turunkan kakinya dari atas pangkuan Hanafi. "Tapi harus diobati, Ar. Nanti. Cuma luka di kaki, Mas. Kelihatan juga. Gampang ngobatinnya. Yang di dalam saja, aku abaikan," penggal Arini, menyingkirkan tangan Hanafi yang menahan tangannya. Hanafi menghela napasnya panjang. Kata-katanya selalu dipatahkan oleh balasan kalimat nyelekit dan tepat sasaran menohok perasaan Hanafi. Ia tak bisa lagi membalas kata-kata Arini. Tapi ia tetap memaksa untuk mengobati kaki wanita itu. Kendati ia menolak, ia tetap melakukannya dengan memaksa si wanita. "Sayang, kamu kenapa?" Hanafi dan Arini menoleh bersama, mendengar suara familiar itu. Hanafi mencebik kesal, melihat keberadaan Abimanyu di sana. Tapi Arini, ia mengembangkan senyumannya, seraya menyingkirkan kembali tangan Hanafi, yang sedang membalut luka di kaki Arini menggunakan plester luka. "Gak apa-apa, Mas. Luka kecil dong," sahut Arini, kemudian bangkit. "Tunggu, yang ini belum, Ar. Duduk dulu," paksa Hanafi, memaksa Arini kembali duduk. Abimanyu mendekat, dan mengambil plester dari tangan Hanafi. "Biar aku saja," ucapnya, culas. "Tinggal tempel doang itu. Sudah aku bersihkan lukanya," ucap Hanafi, berdiri, lalu berkacak pinggang. Aku mengerti," jawab Abimanyu, menempel plester itu ke kaki Arini. "Papa, Fei Ciap," seru Faira, dari ujung tangga,
berjalan turun dengan hati-hati. Oke, kita pergi sekarang saja. Hanafi melangkah mendekat ke arah Fahira. Lalu menggendongnya, dan membuat gadis kecil itu tampak sangat bahagia. Pamit mama dulu, titah Hanafi menurunkan Fahira ke dekat Arini. Fahira mengulurkan tangannya, menyalami tangan sang ibu. Arini menjabat tangan kecil itu, lalu ia cium kening, pipi dan puncak kepala putrinya itu. Begitupun Fahira, yang melakukan hal yang sama ke sang ibu. Fahila Pelgia, Ma. Iya, sayang. Arini mengangguk, membetulkan letak tas yang digendong Fahira. Aku bawa Fahira dulu ya, Ar. Aku pasti bawa dikembali nanti. Jam berapanya? Aku tidak bisa menentukannya, ujar Hanafi, berpamitan ke Arini. Iya, Mas. Kabarin, kalau ada sesuatu yang kamu kurang paham tentang Fahira. Oke, siap. Pergi dulu, ya. Tanpa aba-aba, Hanafi mengecup kening Arini lama, lalu mengusap pipi, dan puncak kepalanya begitu saja. Jaga diri baik-baik, Apa sih? Sungut Arini dengan wajah yang memerah, menyingkirkan tangan Hanafi dari wajahnya. Sayangnya, rona merah di wajah Arini cukup menggambarkan kalau Arini menyukai adegan tersebut. Hanafi tersenyum menyeringai, menatap Abimanyu yang wajahnya memerah, menatap tajam dirinya. Semangat, bro. Semoga berhasil, ya. Lo bisa dekat sama dia, seintim apapun itu. Tapi ingat, hatinya selalu buat gue, bisik Hanafi di telinga Abimanyu, sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan tempat itu, sebab tangannya ditarik oleh Fahira. Bullshit. Umpat Abimanyu muak sekali melihat sikap Hanafi. Tapi ya, dia mengakui hal itu. Dia tak bisa memungkirinya, kalau memang perasaan Arini masih untuk Hanafi, bukan untuk dirinya. Sejujurnya, Abimanyu menyesali kedatangan Hanafi yang secepat itu. Andai saja lebih lama lagi, atau seperti yang direncanakan Arini. Kemungkinan besar, saat itu ia sudah memiliki keturunan bersama Arini. Mas, aku antar Fahira ke depan dulu, ya. Kamu santai saja dulu, ujar Arini, menepuk lembut bahu Abimanyu. Aku ikut, entar dia nyuri-nyuri nyium kamu, lagi, jawab Abimanyu, realistis. Arini tersenyum getir, mendengar nada cemburu sang kekasih. Ia mewajarkan hal itu, sebab memang baginya Hanafi sudah keterlaluan. Berani menciumnya, walau di kening, tapi di depan Abimanyu, yang jelas-jelas Hanafi tahu, kalau antara dirinya dan Abimanyu memiliki komitmen untuk serius ke depannya. Sementara Abimanyu sadar akan kelemahannya, Hanafi percaya diri akan keberadaannya di hati Arini. Membuat keduanya selalu bersitegang, setiap kali bertemu. Dadah mama. Gadis kecil itu melambaikan tangannya ke sang ibu. Dadah sayang. Jangan bikin papanya repot ya, nak, pesan Arini. Apa itu? Tanya Fahira mengernyit. Gak ada, sayang. Sudah, jangan dengarkan mama. Kita pergi sekarang, sahut Hanafi, memasang safety belt ke tubuh Fahira. Hanafi menyiapkan semuanya dengan sangat baik. Ia sampai membeli kursi nyaman untuk putrinya, dan ia letakkan di tempat duduk di samping kemudinya. Agar ia bisa tetap mengemudi dengan baik, meski ia bersama Fahira nantinya. Dan kini, ia akan mewujudkannya. Mas Han kenapa gak bawa sopir aja, coba? Kan bisa duduk di belakang, sama Fahira. Ngobrolnya lebih nyaman, gitu, tegur Wina, dari arah warung. Rizal lagi banyak tugas, Win. Bilang aja, lo kangen sama dia. Segala alasan nyuruh gue pakai sopir, lo, sahut Hanafi, melirik Wina tajam. Lah, ada Mas Roni,
Mas Fikri. Memangnya sekarang supir Mas Han cuma Rizal doang ya, Mas? Hehehe. Kagak sih. Itu, tinggal gue panggil, kalau gue mau. Hari ini, quality time. Mau pacaran sama anak gue. Doain ya, biar bisa sama emaknya sekalian, jawab Hanafi, terkekeh getir, menunjuk ke keempat orang-orangnya yang selalu siap siaga untuknya. Ngarep. Dulu diingetin gak percaya. Bisanya marah-marah. Wina, peringat Arini, enggan harus menyenggol masa lalu mereka. Iya. Gue udah minta maaf juga. Tiada maaf bagimu, Mas. Terlambat sudah. Semuanya telah terlambat, nyanyi Wina, menyindir Hanafi. Geram Hanafi, mendelik ke arah Wina. Apa, Mas? Mau pecat gue? Gak bisa, gue kerja sama Mbak Arini, wolek. Hanafi mencebik, lalu masuk ke bagian kemudi. Dan menyalakan mesin kendaraannya. Engap sebetulnya dia, melihat Abimanyu yang melingkarkan tangannya di pinggang ramping Arini. Ingin ia patahkan saja tangan itu, agar tak lagi bisa menyentuh wanitanya itu. Sayangnya, kini dia memang tak memiliki ranah apapun atas Arini. Tunggu, gue buktiin ke Elo. Kalau gue bakal dapetin Elo lagi. Gue janji, bakal bikin banyak anak sama lo. Cuam Elo, Yang gue mau, jadi ibu dari anak-anak gue, batin Hanafi, mengumpat penuh amanah, ke dirinya sendiri. Tin. Hanafi menekan klakson, saat roda kendaraannya meninggalkan halaman rumah Arini. Dan dua kendaraan membuntuti laju kendaraan mewah milik Hanafi itu. Lalu Abimanyu, menggiring kekasihnya itu untuk kembali ke dalam rumah. Masak apa hari ini, sayang? Tanya Abimanyu, berbasa-basi. Tinggal sup jamur tadi. Mungkin sudah diambil Diar di dapur. Sudah matang dari tadi sih. Nanti, tinggal nyiapin yang buat siang, jawab Arini, masuk kembali ke dalam rumah, melalui pintu depan. Aku belum sarapan. Boleh minta sarapan, gak? Tapi temenin ya, rengek Abimanyu, sengaja bersikap manja dengan wanita itu. Oke deh. Sebentar aku siapin ya, Mas. Kamu tunggu di meja makan saja. Oke, sayang. Arini menyiapkan apa yang diminta Abimanyu. Setelah itu, ia duduk di depan Hanafi, mengumpat penuh amanah, ke dirinya sendiri. Tin. Hanafi menekan klakson, saat roda kendaraannya meninggalkan halaman rumah Arini. Dan dua kendaraan membuntuti laju kendaraan mewah milik Hanafi itu. Lalu Abimanyu, menggiring kekasihnya itu untuk kembali ke dalam rumah. Masak apa hari ini, sayang? Tanya Abimanyu, berbasa-basi. Tinggal sup jamur tadi. Mungkin sudah diambil Diar di dapur. Sudah matang dari tadi sih. Nanti, tinggal nyiapin yang buat siang, jawab Arini, masuk kembali ke dalam rumah, melalui pintu depan. Aku belum sarapan. Boleh minta sarapan, gak? Tapi temenin ya, rengek Abimanyu, sengaja bersikap manja dengan wanita itu. Oke deh. Sebentar aku siapin ya, Mas. Kamu tunggu di meja makan saja. Oke, sayang. Arini menyiapkan apa yang diminta Abimanyu. Setelah itu, ia duduk di depan Abimanyu, untuk menemaninya makan. Tapi, baru saja ia hendak membuka mulut, untuk bertanya sesuatu. Wina memanggil dari arah warung. Mbak, ada yang nyari, ucapnya, berseru. Mas. Gak apa-apa ya, aku tinggal. Sepertinya ada yang mau pesan deh, ujar Arini, langsung bangkit dari tempat duduknya. Abimanyu terpaksa mengangguk,
sebab tak bisa melarang perempuan itu juga. Kalau sudah urusan pekerjaan, Abimanyu tak akan bisa menghalangi. Aku rindu, gumamnya lirih, setelah Arini tidak lagi ada di sampingnya. Abimanyu menarik napasnya panjang, mengingat momen mereka, sebelum Hanafi datang. Ya, meskipun Arini tetap menjaga jarak padanya, tapi Abimanyu selalu merasa nyaman saja, sebab tidak merasa memiliki saingan saat itu. Tapi kini, setiap gerakannya, seolah menjadi terpagari sesuatu. Ada tembok, yang begitu tinggi, setiap kali ia berharap menggapai cinta Arini untuknya. Mungkin gak sih, gue dapetin Arini, lirih Abimanyu frustasi. Menit demi menit berlalu, hingga 1 jam, Arini tak kembali lagi ke dalam. Abimanyu menutup meja makan itu rapat, lalu mencuci piringnya, yang utuh tak tersentuh. Ia buang isi piringnya ke bak sampah. Setelahnya, ia cuci bersih piring itu. Aku lebih baik pergi bekerja saja. Abimanyu meraih kunci mobilnya yang ia tinggal di meja makan. Lalu ia beranjak keluar, melalui pintu dapur menuju warung. Terlihat olehnya, Arini memang sedang ada tamu, dan tampak sekali, mereka sedang berbicara sangat serius. Abimanyu mendesah pasrah, dan memang dia lebih baik pergi, untuk memberikan ruang bagi Arini untuk bekerja tanpa ia ganggu lagi. Maaf, sebentar saja, ucapnya ke arah Arini, dan pelanggan Arini, yang sedang berbincang serius itu. Mas, kenapa? Tanya Arini canggung. Ah iya, maaf mas. Sibuk banget soalnya. Maaf, ya. Arini sungguh tak enak hati. It's okay, sayang. Aku sudah selesai makannya. Sudah aku bereskan juga. Aku jalan dulu, iya. Ada sedikit urusan. Nanti sore aku ke sini. Waduh, ini, sore nanti kami ada acara, mas. Maaf. Arini menunjuk ke arah meja, di mana ada beberapa berkas yang tergeletak di sana memang. Oh ya sudah, kabarin kalau kamu sudah senggang, ya. Iya, mas. Aku pergi dulu, pamit Abimanyu, kemudian mencium puncak kepala Arini penuh sayang, tapi banyak gusar. Abimanyu berlalu, dengan wajah yang penuh dengan tanya dan beban. Wina memperhatikan hal itu, dan hanya bisa mendesah pasrah. Memangnya dia bisa apa, selain hal itu? Semua ada di tangan bos cantiknya itu, bukan? 1 jam kemudian, orang-orang itu pergi, dan Arini kembali disibukkan dengan pekerjaannya. Lebih tenang memang, saat Faira tidak ada. Tapi, Arini yang selama 2 tahun bersama putrinya itu, menjadi merasa aneh, ketika ia tak mendengar suara gadis kecilnya itu. Tante Faira kok gak ada? Tanya salah satu tetangga Arini. Iya, Bu. Ikut papanya. Pagi-pagi tadi, sudah dijemput sama papanya, sahut Arini, tersenyum getir. Wah, kok aku gak lihat sih, Tante? Padahal pengen tahu, seperti apa papanya Faira. Ya mirip Faira, Mbak. Wina yang menjawabnya malas. Oh, gitu ya. Itu, Anal anak di rumah, sepi katanya, gak ada Faira. Iya, maaf ya, Mbak. Perempuan itu akhirnya pergi, setelah tahu, alasan Faira tidak terlihat keluar dari rumah. Sepi ya, Win gak ada Faira, celetuk Arini, sore hari, warung sudah tutup. Dan mereka berdua sedang menunggu rekan yang hendak mengajak Arini dan Wina untuk melihat gedung, yang nantinya akan digunakan Arini, untuk menjadi juru masak di acara tersebut. Biasa ada yang teriak-teriak manggilin. Ini gak ada, aneh banget rasanya. Lagi ngapain ya, anak itu, gumam Arini,
menatap hampa udara di hadapannya. Mainlah, Mbak. Kan sama papanya. Ia tahu, maksudnya main apa gitu. Coba telepon, biar tahu. Video call, biar kelihatan. Males, ah. Nanti sangkain gak percaya lagi, sama Mas Han, sahut Arini cemberut. Iya juga ya. Sudah ah, yuk. Kita sambil jalan saja deh. Nunggu lama banget. Keduanya akhirnya naik ke kendaraan yang sudah mereka siapkan. Arini menutup gerbang, Wina yang membawa kendaraan. Mereka menghubungi pihak yang akan menggunakan jasa Arini. Dan mereka janjian di suatu tempat, untuk bertemu, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu, Hanafi membawa Faira ke rumah besarnya. Faira terkagum-kagum, melihat rumah sang ayah. Yang seperti istana yang ia impikan selama ini. Rumah papa bikel banget. Ujarnya, memindai sekeliling, sampai badannya berputar demi melihat setiap sisi dari rumah itu. Rumah Faira, sayang. Hanafi memeluk tubuh kecil putrinya itu penuh sayang. Ya ampun. Mas, ini siapa? Mirip banget sama Mas Han. Tanya Mbok Ira, asisten rumah tangga tertua di rumah Hanafi. Coba terka, Mbok. Ini siapa? Kenapa mirip sama aku? Sahut Hanafi, dengan suara yang lembut, tak seperti biasanya yang marah-marah dan kasar. Apa ini ya, anak Mas Han sama Mbak Arini? Dulu, waktu Mas Han mengusir Mbak Arini, Simbok itu nemu alat tes kehamilan di tumpukan nasi yang berserakan di atas lantai ruang makan, Mas. Apa? Sahut Hanafi membentak, dan sempat membuat Faira tersentak ikut kaget. Apa Mbok? Coba ulangi. Tanya Hanafi, melembutkan suaranya. Itu. Waktu dulu, Mas Han mengusir Mbak Arini, Simbok kan bersihin lantai itu. Nah, di antara nasi sama lauk pauk yang berhamburan di lantai. Simbok itu, nemu alat tes kehamilan, yang dibungkus rapi. Gitu, Mas. Masih ada loh, Simbok simpan. Mau kasih tahu Mas Han, Simbok takut. Mas Han kan. Ambil Mbok, cepetan, jawab Hanafi, berdebar-debar. Iya, Mas. Simbok berdiri, lalu berlari cepat, menuju kamarnya. Ia cari benda yang ia temukan dulu, 3 tahun yang lalu, yang ia simpan di lemarinya. Tak lama, ia keluar kembali, setelah menemukannya. Dengan ragu, dan tangan gemetaran. Simbok menyerahkan bingkisan kecil, seperti amplop yang telah usang, dan sedikit kotor ke Hanafi. Tangan Hanafi gemetaran, menerima benda itu. Ia membukanya, dengan dada yang bergemuruh. Mbok, bawa Faira ke kamar yang kemarin aku minta siapkan, ya. Beri dia makanan yang dia mau, ujar Hanafi, sudah tidak fokus. Baik, Mas. Faira digandeng Simbok, dan ditanya ini dan itu. Mereka langsung akrab, sebab memang Faira anaknya sangat mudah bersosialisasi. Sementara Hanafi, matanya mengembun, menemukan benda itu. 2 buah tespek yang sudah usang. Dengan secarik kertas, yang warnanya saja sudah berubah. Juga tulisan tangan Arini yang sangat ia kenali. Tubuhnya lemas, melihat tanggal yang tertera di kertas itu. Beserta isi tulisan yang ada. Aku yang bodoh, gumamnya, meremas dadanya, menatap pias benda-benda yang ada di telapak tangannya itu.